Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil 'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, menjadi abdan syakura adalah satu hal keniscayaan buat kita semua, hamba yang senantiasa mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita dibangunkan tadi pagi dalam kondisi masih hidup, kita bersyukur pada Allah, sehingga kalimat yang kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Allah, Engkau telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami. Berarti kita baru saja berdoa, kita bangun dari kematian kita. Dan Allah masih kasih kesempatan kepada kita masih diberikan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dijadikan mana di antara amal-amal kita yang terbaik yang bisa kita bawa nanti ke hadapan Allah SWT. Oleh karenanya, abdan syakur menjadi satu keniscayaan hamba yang pandai bersyukur, sehingga dia senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa kepadaku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Buat orang-orang yang bertakwa, insyaallah segala permasalahan hidup itu tidak akan pernah ada. Karena dia tahu, saat saya bertakwa, Allah pasti memberikan jalan keluar. Maka hendaklah kita berlomba-lomba fastabiqul khairat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silahkan kita kumpul bekalan sebanyak-banyaknya, tapi Allah cuma minta bekal yang terbaik adalah takwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah ketauhidan telah mengantarkan kita kepada satu-satunya ajaran yang hak. Inna dina indallahi Islam. Ajaran yang insya Allah syamil mutakamil, yang sempurna sesempurnanya kesempurnaan. Karena Allah telah turunkan beberapa kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan Al-Quran menjadi penyempurna. Saat kita mampu memegang amanah dari Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah, Al-Quran dan sunnatul Rasul berupa hadis-hadis kita pegang menjadi warisan terbaik. Insya Allah kita semua pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah, tema yang saya ambil hari ini adalah sabar bersama Allah. Bayangkan, kalau kita sementara ini hanya menggunakan kalimat kata sabar, tapi kita menggunakan otak, akal, pikiran kita, insya Allah tidak akan pernah mampu kita bersabar. Ada seorang ibu yang senantiasa bersabar melihat kelakuan anaknya, melihat perlakuan pasangannya, sampai di penghujung kesabarannya dia nggak kuat. Ya Allah, dari sisi mana lagi saya harus bersabar menghadapi suami saya, menghadapi pasangan hidup saya, menghadapi anak-anak saya, ya Allah, orang tua saya, mertua saya, ya Allah, tidak sanggup lagi saya bersabar, ya Allah, pasti saya akan ada batasnya. Seringkali orang menganggap bahwa sabar itu ada batasannya. Padahal jauh-jauh hari sebelum kita diturunkan, Al-Quran sudah menjelaskan
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, dalam senantiasa ista'inu, minta tolong kepada Allah melalui perantaraan apa? Sabar dan salat. Dan Allah pasti menjawab, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya aku akan bersama orang-orang yang bersabar. Berarti sabar ini ada dua. Sabar yang oleh akal pikiran kita, tuntutan emosi kita, nafsu kita, dengan sabar yang dituntun oleh Allah. Kita sekarang mau ikut sabar yang mana? Allah sudah ingatkan tadi, ista'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepadaku dengan perantaraan sabar dan sholat. Sampai kapan? Tidak akan ada batasnya. Korelasi yang lain dalam surat Toha ayat 132, insyaallah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan hendaklah engkau perintahkan keluargamu untuk bangun salat, wastabir 'alaiha, dan engkau bersabar di dalamnya. Bayangkan, ketika kita dibangunkan untuk sholat, berarti waktunya adalah kurang lebih, tafsir menyatakan waktu-waktu tahajud atau qiyamul lail. Karena waktu sholat yang biasa dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah sholat yang biasa. Tapi perintah Allah seperti apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan hendaklah engkau perintahkan keluargamu untuk bangun sholat dan bersabar dalam sholatnya. Jamaah Allah, Allah bolak-balik bilang sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Ada apa dengan sholat kita? Seringkali ngapunten, kita tidak bersabar dengan sholat kita. Kita ingin segera menyelesaikan segera perkara sholat kita, setelah itu selesai. Kita selesaikan dan ketika kerjakan urusan yang lain. Jujur, ada doa di antara duduk di antara doa sujud itu adalah doa pengharapan kepada Allah. Tapi mohon maaf, dalam tanda kutip, orang banyak menggunakan kalimat yang begitu singkat ketika meminta kepada Allah. Rabbi fili walhamni wajibani warfani warzikni wahdini wafini wafani, kemudian bangkit, kemudian sujud lagi. Berapa lama harusnya kita minta? Duduk di antara dua sujud saja, seringkali kita tergesa-gesa minta sama Allah. Atau kalimat surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selesai. Dari mana terus kita minta pertolongan kepada Allah kalau kita tergesa-gesa dalam sholat kita? Allah cuma bilang, wastabir 'alaiha, dan kau bersabar dalam mengerjakannya. Seringkali kita beranggapan dengan sholat kita, tahajud kita, ada duha kita, ada hajat kita, berasumsi bahwa kita akan diberikan rezeki sama Allah. Tidak. Allah jelas lanjutannya itu bilang, la nas'aluka rizqan. Kami tidak pernah meminta upah dari perkara salatmu. Nahnu narzuquka, bahkan kami yang memberikan rezeki pada engkau. Urusan rezeki, harta itu hak prerogatif dari Allah SWT. Jamaah. Kapan kita bisa dikasih rezeki, kapan kita diberikan rezeki yang sempit atau rezeki yang luas, tergantung Allah yang memberikan. Maka saat kita bersabar, ada dua kisah yang menarik ketika ada dua orang bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan rezeki. Yang satu orang diberikan rezeki dengan secara cepat. Satu lagi, Allah tidak menjawab permohonan dia, padahal kurang lebih doanya sama, minta Allah berikan rezeki. Malaikat pun bertanya-tanya, dikatakan pada Allah, ya Allah, kenapa engkau ketika memberikan jawaban kepada dua orang ini dengan doa yang hampir sama, engkau berbeda menjawabnya? Yang pertama, engkau berikan langsung rezekinya. Yang kedua, engkau tidak berikan rezekinya segera. Wahai malaikat, perlu engkau ketahui bahwa sesungguhnya doa orang yang pertama adalah doa yang memaksa kepadaku dan aku tidak suka kepadanya. Maka aku segerakan rezekinya. Allah tidak ridho, tapi Allah kasih. Allah tetap kasih rezekinya. Sedangkan orang yang kedua adalah orang yang senantiasa sampai meminta, bahkan menangis meminta kepadaku. Aku justru hendak mendengar rintihan dia. Karena boleh jadi dia akan mendapatkan rezeki yang terbaik melebihi rezeki orang pertama. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka.
Kami tidak pernah meminta upah dari perkara salatmu, kata Allah. Bahkan kami yang akan memberikan rezeki kepadamu sekalian. Wal aqibatu littaqwa. Ujung-ujungnya apa? Dan itu berakibat baik buat orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari pintu manapun. Dan engkau akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Bayangkan. Saya pelaku travel umroh. Jika ada jamaah yang dalam posisi autoimun, harusnya dia berangkat Februari, kemudian karena kendala vaksinasi dan semacamnya, kemudian perkara COVID dan semacamnya, dia batal berangkat di bulan Februari, tapi Allah gantikan di bulan Maret, yang waktu itu justru di setengah waktunya dia bisa melaksanakan umrah di waktu Ramadan. Anugerah luar biasa. Tidak hanya itu, istrinya yang tahu posisi suaminya autoimun tidak bisa berangkat tanpa ada bantuan kursi roda, sehingga istrinya pun diberangkatkan gratis. Anugerah luar biasa, rezeki yang tak pernah disangka-sangka. Dan qadarullah, Allah sembuhkan sang suami yang sakit dan harus duduk di kursi roda satu. Begitu mudah Allah memberikan rezeki kepada kita. Tapi seringkali kita hanya meminta pada ya Allah, turunkan rezeki saya, turunkan rezeki saya, ya Allah. Bagaimana mungkin kita diberikan rezeki yang terbaik sama Allah ketika kita berdoa tidak pernah tuntas sama Allah? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Semua kategori itu ada dan kita tinggal minta kepada Allah. Ada yang lain, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Berapa sering kita duduk di antara sujud dan kita maksa Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dari mana Allah akan menjawab segala permasalahan-permasalahan kita ketika kita memaksa Allah untuk menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Alhamdulillah. Perkara sabar dalam setiap urusan kita, lagi-lagi kalau tidak ada sabar dari Allah tidak akan mungkin. Allah cuma katakan dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Silahkan engkau bersabar, kata Allah. Silahkan engkau menggunakan metode apapun untuk bersabar, gaya seperti apapun untuk bersabar. Wa ma sabruka illa billah. Tidak akan mampu engkau bersabar kecuali ada Allah yang berkehendak di sana. Dulu pernah ada seorang perempuan yang bersabar ketika tahu pasangan hidupnya hendak menikah lagi. Dia sudah bersabar di sana, kemudian dikatakan oleh orang-orang tetangganya, aduh, Jeng, suami menikah lagi, aku sabar. Terus digoda, akhirnya tidak sabar, anaknya dibunuh dan dia pun bunuh diri. Sabar dalam menggunakan otak mesti akan melelahkan dan menggunakan hasil yang negatif. Tapi minta sama Allah, ya Allah, wasbir wa masabruka illa billah, sabarkan aku ya Allah di setiap gerak langkahku ya Allah, setiap itikat niatku ya Allah, di setiap permohonanku ya Allah, engkau sabarkan. Sehingga saya mendapatkan hasil yang terbaik berdasarkan kesabaranku ya Allah. Kalau kita mampu menggunakan sabar atas nama Allah, insya Allah endingnya akan bahagia. Ujungnya kita akan termasuk orang-orang yang bahagia dan memperoleh kemenangan dari kesabaran kita. Kenapa? Sabar kita akan dibimbing sama Allah. Allah sudah ingatkan tadi, tidak akan mampu engkau bersabar. Engkau bersabar seperti apapun, ketika tidak ada bimbingan dariku tidak akan mampu. Tapi ketika engkau minta disabarkan oleh aku, kata Allah, aku akan memberikan yang terbaik. Rezeki yang tak pernah disangka-sangka, diberikan hasil dari sholat kita, ibadah kita menjadi sholat yang nyaman, tenang, sehingga nanti saat kita pulang, kita hanya masuk golongan orang-orang yang bersabar di sana. Dipanggil jiwa orang tenang itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ujung-ujungnya akan ke sana. Orang yang bersabar mesti akan tenang menghadapi segala macam ujian, cobaan dari Allah. Dia akan mengakui
Kesabaran itu yang membuat kita menjadi pulang kepada Allah dengan posisi yang maradiyah, radiyah, mardiyah. Allah ridho dengan segala amalan kita dan kita pun ridho dengan amal-amalan yang Allah bimbing. Sehingga nanti pada akhirnya kita dimasukkan pada golongan orang-orang yang ridho tadi, dan hadiah terindahnya adalah kita akan memasuki jannatun na'im. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaahullah, mari kita tuntun langkah hati kita, jiwa kita untuk terus bermunajat kepada Allah. Minta tuntunan yang Allah sabarkan kepada kita, sehingga nanti pada penghujung kehidupan kita, khatim kita, di akhir kehidupan kita, kita dalam kondisi pulang dengan kondisi husnul khatimah. Posisi di mana orang-orang punya cita-cita luar biasa. Tadi pagi saya takziah kepada salah seorang jamaah umroh yang dia sudah sakit, kena diabetes itu 2020, sempat stroke, kemudian dia sembuh kembali, dia merasa sehat. Ya qadarullah, kemarin tiba-tiba habis beres-beres pekarangannya dia merasa lelah, kemudian jatuh tersungkur di kamar mandi, sempat nyeluk Allah, kemudian minta sepuro sama keluarganya, dia pulang ke rahmatullah. Husnul khatimah, akhir yang baik, menuntaskan kewajiban terakhir di salat asyar, kemudian dia sempat nyebut Allah dan minta maaf kepada keluarganya. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Kita hanya berharap semoga kita pulang pun kondisi yang bahagia, yang sudah tahu pulangnya kapan dan sudah tahu bagaimana akhir pulang kita. Kalau kita sampai hari ini masih nggak tahu pulang kita, jangan-jangan saat nanti kita panggil pulang kita gelisah. Maka mintalah terus ketenangan pada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir kita adalah kita posisikan tidak semata-mata menghitung berapa jumlah zikir kita, tapi zikran katsira wa sabihu bukrata wa asila. Zikir yang banyak setiap pagi dan petang. Dengan zikir tersebut kita hanya mengharapkan kepada Allah menurunkan anzala sakinah, diturunkan tenang. Kalau sudah tenang, insya Allah orang-orang yang tenang menghadapi masalah apapun tidak akan terlihat menjadi masalah. Masalahnya kenapa? Karena kita masih ada di dunia. Tempat ujian kita adalah masih di sini di dunia. Insya Allah setelah kita pulang kepada Allah SWT tidak ada lagi kewajiban-kewajiban lain. Sudah tidak ada perintah sholat, tidak lagi yang namanya ujian. Kita sudah pulang kepada Allah dengan kondisi yang insya Allah semua bahagia. Mari kita tundukkan hati kita juga kita untuk berharap Allah berikan akhir kita yang baik. Waradallahu man sadatina Abu Bakar wa Rahman alaihi wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi misanin ila yaumiddin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrif qulub sarif qulubana ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqiminas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.